Kali ini kita akan bicarakan atau membahas mengenai bagaimana cara memanfaatkan perintah select pada query MySQL. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Mursidil Hakiki. Saat ini saya mengajar sebagai guru di SMKN 1 Brigabaya dan saya mengampu mata pelajaran rekayasa perangkat lunak. Materi yang akan kita coba bahas pada video kali ini adalah yang pertama, peserta didik itu harus mampu memahami penggunaan query select secara umum. Yang kedua adalah peserta didik mampu memahami penggunaan clause where pada select. Dan peserta didik mampu menggunakan clause order pada query select. Oke, sebelum kita mulai bahas tiga materi ini, maka yang pertama yang harus kita siapkan dulu adalah kita harus menyiapkan exam PP kita dulu dengan cara mengklik pada bagian sini, kemudian exam PP control panel. Di sini saya sudah mengaktifkannya ya, mengaktifkan control panel kita. Oke, di sini control panelnya sudah aktif. Kemudian kalian juga harus mengaktifkannya seperti biasa, tinggal mengklik bagian start dan tunggu berubah sampai stop yang dua-duanya ini. Setelah ini sudah diaktifkan, maka kita bisa simpan. Yang kedua adalah kita kembali ke dalam browser, kemudian kita buka PHP MyAdmin kita dengan mengetikkan localhost PHP MyAdmin. Setelah itu, yang kemarin pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah database namanya adalah sekolah dan dua buah tabel namanya siswa dan SPP. Pada tabel siswa kita sudah menginsertkan datanya. Data yang sudah diinsertkan itu adalah seperti ini. Ada NIS, nama, jenis kelamin, dan kelas. Perintah select itu sendiri tujuannya adalah untuk menampilkan mana saja yang ingin kita tampilkan di dalam sebuah aplikasi. Misalkan kita ingin menampilkan namanya saja, maka kita bisa mengklik namanya dengan menggunakan perintah select. Kita juga bisa menampilkan NIS, nama, atau jenis kelamin saja, atau bisa kita menampilkan semuanya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Yang pertama adalah kita pada bagian sini, kita bisa klik seperti ini, bagian SQL-nya ini. Di sinilah query-nya kita bisa buat. Secara umum, penggunaan aplikasi select ini, query select ini, seperti ini, select bintang from siswa. Bintang di sini maksudnya adalah semua field akan ditampilkan, semua data yang ada pada field yang pernah kita buat itu akan ditampilkan. Apa sih field itu? Ini fieldnya. Jenis, nama, jenis kelamin, dan kelas, atau biasanya disebut dengan kolom atau field. Jenis, nama, jenis kelamin, dan kelas. Ini adalah semua fieldnya atau kolomnya, dan semua datanya akan ditampilkan kalau kita menggunakan bintang. Nah, ini kalau kita jalankan, maka semuanya itu akan ditampilkan. Ya, semuanya ditampilkan, NIS-nya ditampilkan, namanya ditampilkan, jenis kelaminnya ditampilkan, dan kelasnya ditampilkan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan bagian NIS-nya saja? Bagaimana query-nya? Maka kita bisa masuk ke bagian SQL-nya. Di sini baru kita masukkan di sini. Yang kita ingin tampilkan itu bukan semuanya ya, tapi cuma bagian NIS-nya saja. Maka bintangnya harus dihapuskan dan kita tulis nama file-nya. Di sini nama file-nya adalah NIS, maka kita tulis NIS. Nah, ketika kita melakukan eksekusi, maka yang akan muncul adalah data yang ada pada file NIS. 0, 0, 2, 02234. Sisanya itu belum ditampilkan. Kenapa? Karena yang kita tampilkan cuma bagian NIS-nya saja. Bermisalkan lagi, kita ingin menampilkan NIS dan namanya saja. Lalu bagaimana SQL-nya, query-nya? Kita klik pada bagian sini lagi dan kita tambahkan. Berarti di sini kita tambahkan NIS dan dipisahkan dengan koma. Yaitu NIS dan nama. Maka kita tulis nama. Dan pada bagian where-nya akan hapus dan kita jalankan. Nah, akan muncul di sini dua kolom, NIS dan nama, dua file ini, NIS dan nama. Oke, misalkan lagi kita ingin menampilkan cuma jenis kelamin dan kelasnya saja. Maka kita bisa membuat query-nya select bintang, bukan bintang ya. Kita harus menggunakan jenis kelamin, koma, kelas. Oke, kemudian kita klik go.
Oke, baik, sekarang dua field-nya atau tabelnya sudah dimunculkan, jenis kelamin dan kelas. Sekarang kita sudah membahas menggunakan query select secara umum. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu gunakan klause where pada query select. Untuk query select yang menggunakan where, itu fungsinya itu adalah misalkan kita ingin menampilkan data sesuai dengan kondisinya yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita ingin menampilkan semua data yang memiliki kelas RPL misalkan. Contoh soalnya, misalkan kita memiliki contoh soal. Tampilkan semua data yang memiliki kelas RPL. Maka kalau kita lihat struktur dari database dan nilai-nilainya, maka yang akan muncul itu adalah 00, Lucy, perempuan, dan RPL. Karena kita ingin menampilkan semuanya. 02, Junaidi, laki-laki, dan kelasnya RPL. Sedangkan bagian TKJ ini dia tidak akan muncul. Kenapa? Karena yang dicari itu adalah yang memiliki kelas RPL, bukan TKJ. Maka bagaimana cara pemanfaatannya? Kita kembali ke bagian query. Nah, di sini kita cek dulu. Karena kita ingin menampilkan semua, maka kita tinggal tulis bagian bintangnya saja. Karena kita ingin menampilkan semuanya, bukan sebagian. Kemudian diambil dari tabel siswa where. Nah, disinilah where kondisinya. Di sini yang diminta itu adalah berdasarkan kelas. Maka kelas sama dengan kita kasih tanda petik RPL. Kita kasih tanda petik lagi. Nah, tanda petik ini berfungsi kalau dia berbentuk string ya, bukan integer. Setelah itu coba kita jalankan. Oke, lihat. Semua data, semua tabel atau fieldnya itu ditampilkan, tetapi yang tampil itu cuma memiliki kelas RPL, sedangkan TKJ itu tidak ditampilkan. Oke, seperti itu pemanfaatan dari query atau klause where. Misalkan kita punya contoh lagi, misalkan kita berikan contoh, misalkan contoh kedua. Contoh 2 misalkan. Kita ingin tampilkan nama dan kelasnya saja, di mana kelasnya harus TKJ misalkan. Nah, kalau kita lihat isi dari tabelnya, kalau kita klik browser, kita lihat di sini yang memiliki kelas TKJ cuma satu aja. Maka 0244 Tina P TKJ ini aja yang akan muncul. Akan tetapi kalau kita lihat lagi query-nya yang pengen minta ditampilkan cuma nama sama kelasnya saja yang memiliki TKJ, maka seharusnya yang muncul itu adalah nama dan kelas. Nama yang ini dan kelasnya saja. Maka hasilnya nanti Tina dan TKJ. Mari kita lihat apakah benar atau tidak. Kita klik select. Nah, di sini yang diminta cuma namanya saja, nama. Kita kasih koma dan kelas. Kemudian dari form siswa, di mana kondisinya itu adalah kelas sama dengan kita kasih tanda petik TKJ. Kita jalankan perintahnya. Nah, lihat. Yang akan muncul adalah nama dan kelasnya saja. Misalkan lagi, kita ingin menampilkan jenis dan namanya saja yang memiliki jenis kelamin perempuan. Maka yang akan muncul itu adalah jenis yang ini dan Lucy, kemudian dan yang ini sama yang Tina. Nah, ini yang akan muncul kalau kita ingin menampilkan jenis dan nama di mana jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Maka kita coba lihat. Kita tampilkan nama sama nisnya dan namanya. Nis, nama.
di mana where jenis kelamin itu sama dengan perempuan P. Kita klik go, maka yang akan muncul adalah Lucy dan Tina. Nis dan namanya saja, karena yang ingin ditampilkan nis dan namanya saja. Oke, seperti itulah sedikit mengenai perintah where. Kemudian kita kembali lagi ke yang terakhir, di mana peserta didik mampu menggunakan clause order by. Jadi clause order by ini digunakan untuk mengurutkan data yang sudah kita ambil dengan menggunakan query select. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita kembali lagi ke localhost kita. Kita kembali lagi. Misalkan kita ingin mengurutkan data ini, semua data ini, semuanya ya, kita ingin urutkan berdasarkan dari nis-nya. Berdasarkan dari nis-nya. Atau bisa juga berdasarkan dari nama jenis kelamin atau kelasnya. Kita coba berdasarkan nama dulu deh. Maka seharusnya kalau kita menggunakan order by, kemudian kita ingin mengurutkannya dari besar ke kecil, kita bisa menggunakan perintah sebagai berikut. Select bintang from siswa where kita tidak menggunakan where, kita select semuanya aja dari tabel siswa, baru kita menggunakan order by. Nah, diurutkan berdasarkan apa? Di sini kita mengurutkannya berdasarkan nis, nama, jenis kelamin atau kelas. Nah, kita coba mengurutkan dengan nama. Maka di sini kita tuliskan dia nama, kemudian kita mengurutkannya berdasarkan apa? Ascending atau descending. Ascending artinya dari kecil ke besar, atau dari huruf alfabet misalkan dari A ke Z, atau descending. Kalau descending itu dari besar ke kecil, dari yang paling besar angkanya ke yang paling kecil atau 0. Kemudian kalau dari alfabet dari Z ke A, kebalikannya deh. Maka di sini kita akan misalkan kita ingin menampilkan namanya berdasarkan dari Z ke A. Kalau Z ke A berarti kita menggunakan descending. Kita jalankan perintahnya. Nah, dia menampilkan semuanya, tetapi sekarang dia mengurutkannya yang dari descending. T itu adalah abjad yang paling akhir ya, kemudian satu Lucy, kemudian J. Misalkan lagi, kita ingin mengurutkannya berdasarkan apa? Berdasarkan dari nis-nya. Berarti yang pertama berdasarkan dari nis, kemudian dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Kita coba dari kecil ke besar, maka yang pertama yang akan muncul adalah 00, kemudian 02234, baru yang terakhir adalah 02446. Mari kita coba query-nya. Kita tampilkan semuanya pada tabel siswa, di mana diurutkan berarti order by. Kemudian di sini kita kasih berdasarkan nis ya. Kita lihat hasilnya, go. 00, 02234 dan 02446. Kalau kita menggunakan descending, maka dia akan kebalik. Yang ini yang paling atas, yang ini yang tengah, dan ini yang paling bawah. Kita kembali ya, menggunakan, kita belum menggunakan yang order by-nya. Secara default, maka penggunaan order by itu adalah secara ascending, secara default-nya. Sekarang kita coba menggunakan yang descending. Kita jalankan perintahnya. Oke, lihat hasilnya. Maka nis-nya yang paling pertama itu adalah yang paling besar, 02446, 02234 dan 00. Ini kalau kita menggunakan yang bagian descending. Oke, misalkan kita ingin cuma menampilkan apa saja.
Misalkan kita cuma ingin menampilkan nama dan jenis kelaminnya saja, dan diurutkan berdasarkan nama, maka query-nya adalah seperti berikut ini. Kita tampilkan nama dan jenis kelamin saja, berarti sini nama, koma, jenis kelamin from siswa, diurutkan berdasarkan, berarti kita menggunakan order berdasarkan nama, misalkan secara ascending. Ascending itu dari kecil ke besar. Nah, kita jalankan, go, akan tampil nama dan jenis kelamin, kemudian diurutkan berdasarkan nama secara ascending dari kecil ke besar, dari A ke Z. Kalau kita menggunakan descending, maka Tina yang paling atas, Lucy yang paling bawah. Ini kita copy kodenya. Kita balik lagi ke SQL-nya. Sini kita paste, kita ubah secara descending. Go. Nah, lihat hasilnya, maka Tina yang paling atas, Lucy yang kedua, dan Junaidi yang paling bawah. Oke, sekarang 3 materi ini kita sudah bahas pada video ini. Baik, jika ada banyak kesalahan, saya minta maaf. Jika ada manfaatnya, silahkan dipelajari dan silahkan disebarkan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.